Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan dulu, nama saya Sabar. Saya mahasiswa STAI Tanjung Rofiin, alamat Lambur, RT 3 RW 1, Kecamatan Melepet, Kabupaten Purbalingga. Dan untuk mendukung yang namanya sosial ekonomi, saya berencana untuk masa depan akan membangun yang namanya bank sampah. Dan bank sampah itu apa? Bank sampah adalah bank yang di situ akan menampung limbah-limbah dari masyarakat yang nantinya sampah tersebut menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya sekedar menjadi limbah yang menyebabkan kerusakan pada alam ini. Untuk konsepnya, untuk konsep pengelolaan atau untuk konsep pengelolaan bank sampah itu menggunakan konsep yang sangat simpel. Ya, yes. Oke, untuk pengelolaan dari bank sampah tersebut, ya, atau mekanisme atau konsepnya nanti seperti bank-bank layaknya bank umum, ya. Jadi nanti ada nasabah, ada pengelola bank, ya, dan yang nanti terakhir ada dari pokok yang nanti akan memanfaatkan limbah-limbah sampah atau sampah-sampah tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat. Seperti itu mekanisme atau tekniknya, ya. Jadi dari bank sampah tersebut juga nantinya beranggotakan atau dikelola sendiri oleh warga. Ya, jadi nanti saya akan menyeleksi warga atau memilih atau merekrut warga yang mau bekerja sama dengan saya, ya, yang mau menjadi partner saya dalam bank sampah. Ya, jadi setelah partner atau setelah orang yang mau bekerja sama saya dengan saya terbentuk, nanti saya tinggal menjalankan teknis. Yang pertama, mengajarkan warga terlebih dahulu tentang bagaimana pentingnya mengenali sampah-sampah, dan juga pentingnya mengenali sampah agar sampah tersebut tidak hanya menjadi limbah, tapi juga limbah tersebut bisa menjadi rupiah atau bisa dikonversikan untuk membantu keperluan keseharian mereka sendiri. Setelah nanti warga diajarkan tentang bagaimana mengenali sampah, ya, otomatis nanti warga bisa memilih, ya, bisa mengkelompokkan jenis-jenis dari sampah tersebut, ya, karena dalam sampah tersebut pastinya banyak sekali jenisnya yang apabila dipisahkan akan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, contohnya misalkan ada yang namanya sampah organik, ya. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai oleh alam, ya. Bisa nanti sampah organik tersebut dikumpulkan dalam tanah yang nanti tanah tersebut menjadi subur, atau bisa untuk membudidaya ternak maggot, ya. Itu sudah terkenal zaman sekarang, ya. Jadi sampah organik ini bisa untuk ternak maggot seperti itu, yang nantinya maggot tersebut bisa untuk pakan hewan ternak mereka sendiri-sendiri, ya. Bukan untuk dijual, ya, untuk pakan ternak mereka sendiri. Terus kemudian ada sampah plastik, ya. Tentu saja nanti bisa didaur ulang atau dimanfaatkan untuk kerajinan yang lain. Ada sampah kertas, kemudian ada sampah botol, sampah kaleng, dan lain sebagainya. Jadi nanti warga bisa mengenali, bisa memisahkan yang nanti bisa ditabung dalam bank sampah tersebut, seperti itu. Dan setelah kami mengajarkan tentang sampah tersebut, baru kami akan mengajarkan mereka bagaimana sih caranya menabung di bank sampah tersebut, ya. Atau juga nanti diberikan tahu manfaat dari bank sampah tersebut, ya. Dan untuk mekanisme penabungannya adalah setelah mereka mengetahui tentang sampah, ya, dan mereka sudah mengetahui tentang jenis-jenis dan bisa memisahkan sampah, mereka akan diajarkan menggunakan bank dengan yang tahap pertama mereka harus membuat yang namanya rekening, ya. Membuat rekening terlebih dahulu untuk bisa menjadi nasabah. Setelah mereka membuat rekening dan mereka mendapatkan buku dan kartu anggota dari bank tersebut, mereka dalam setiap hari atau per minggu atau setelah mereka sesuai dengan nanti sampah yang mereka kumpulkan, ya, yang sudah dipisah-pisahkan dengan jenisnya masing-masing, mereka membawa jenis sampah tersebut ke bank, ya.
Dan nanti bank tersebut akan dibagi menjadi dua ya. Ada nanti bank cabang ya, ada yang namanya juga bank pusat. Jadi bank cabang tersebut nanti akan yang menampung ya, yang menampung sampah-sampah dari masyarakat yang ditabungkan, menampung dan mengurusi berinteraksi langsung dengan warga-warga. Dan nanti ada yang namanya bank pusat. Nah, dan bank pusat tersebut adalah bank yang nanti untuk menyalurkan sampah yang sudah dipilih berdasarkan jenis ya. Jadi misalkan nanti sampah plastik diantarkan ke pabrik untuk dibuat alat-alat yang membutuhkan plastik daur ulang. Terus mungkin nanti ada kertas, nanti juga akan distorkan ke pabrik mana yang membutuhkan sampah kertas untuk didaur ulang. Botol disalurkan ke mana, atau mungkin ada yang membutuhkan untuk membuat kerajinan. Nah, itu adalah tugas dari bank pusat. Dan setelah nanti warga menyetorkan sampah tersebut, dan nanti mereka akan bertemu dengan pengurus bank cabang yang nanti tugasnya ada masing-masing, ada pendataan, ada membantu warga untuk menimbang ya seberapa berat mereka membawa sampah ya. Setelah itu didata, dimasukkan dalam buku dan langsung dikonversikan ke dalam uang ya. Jadi entah berapa sampah yang mereka bawa ya, dengan nanti harga yang sudah ditentukan oleh bank, mereka langsung mengkonversikan sampah yang mereka bawa ke dalam uang. Misalkan yang mereka bawa sampah sebesar 1 kilo ya, misalkan sampah plastik 1 kilo. 1 kilo plastik itu harganya misalkan 2.000 ya, berarti dalam bank untuk pencatatan pertama itu mendapatkan uang 2.000. Kemudian yang kedua misalnya membawa sampah botol seberat 2 kilo ya, dikonversikan menjadi 5.000. Berarti untuk tabungan kedua mendapatkan uang sebesar 5.000 ditambah menjadi 2.000. Dan terus nanti mereka masyarakat menabung mungkin dalam waktu 3 bulan bahkan 1 tahun ya. Ketika nanti nominal atau sudah menjadi banyak, mereka bisa mengambil uang tunai tersebut, atau bahkan mereka bisa langsung membelanjakannya ke bank tersebut berupa keperluan rumah tangga, ataupun juga nanti bisa berupa sembako seperti itu. Gas. Dan seperti itu teknis dari warga menabung ya. Jadi warga membawa sampah ke bank dan mencatatnya di buku, dan mereka dapat mengambil di suatu hari ketika mereka membutuhkan. Dan bank sampah ini bukan seperti bank umum yang lainnya ya, dimaksudkan dalam bentuk yang dimaksudkan tidak ada bunga ya, jadi bebas dari bunga. Ini hanya ibaratnya warga diajarkan untuk mengkonversikan sampah mereka, menyetorkan ke bank, terus menjadikannya rupiah seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya bunga atau bahkan dan yang seperti banyak sekali urusan atau aturan dalam bank-bank umum itu tidak ya, hanya mengajarkan masyarakat untuk lebih bisa memahami yang namanya sampah, agar masyarakat bisa mengendalikan yang namanya sampah, agar masyarakat itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman untuk mereka hidup sampai masa depan seperti itu. Terus bagaimana pengelolaan sampah ya? Untuk pengelolaan sampah ya, untuk pengelolaan sampah dari bank pusat ya, di situ akan memilih kembali ya. Jadi akan memisahkan kembali mana sih plastik, mana sih kertas, mana sih botol, mana sih kaleng ya, dan akan menyetorkannya ke pihak-pihak atau yang lebih membutuhkan dari bahan-bahan sampah tersebut ya. Karena menurut saya sampah itu sangat bagus sekali untuk produk-produk kerajinan yang nantinya akan meningkatkan kekreativitasan dari warga ya. Jadi tidak hanya mereka pandai untuk memilih sampah, tapi juga masyarakat bisa pandai untuk mengolah sampah menjadi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang unik, atau sesuatu hal yang di situ bisa memberikan manfaat kepada mereka
kembali seperti itu. Nama Ya. Yes. Dan kesimpulannya, mengadakan bank sampah ini tidak hanya menguntungkan bagi saya sebagai pendiri dari bank sampah, cuman dan kesimpulannya, pengadaan bank sampah di sini tidak hanya menjadi keuntungan bagi saya pribadi sebagai pendiri dari bank sampah, tapi juga menguntungkan bagi masyarakat sebagai nasabah, dan juga menguntungkan bagi lingkungan yang sehat, menjadi Gas. Jadi kesimpulannya adalah bank sampah tersebut tidak hanya menimbulkan atau menghasilkan keuntungan bagi saya sendiri atau bagi pendiri dari bank sampah, tapi juga bisa menguntungkan bagi masyarakat dalam hal rupiah ataupun dalam hal lingkungan. Jadi itulah nilai dari sosial ekonomi yang akan terjadi ketika ada yang namanya bank sampah. Merubah sampah tidak hanya menjadi limbah, tapi mengubah sampah menjadi rupiah yang dapat membantu keperluan warga. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.